Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Ketemu lagi bersama aku Yanti Ranita. Untuk kalian yang baru gabung, ku ucapkan selamat datang di channel YouTubeku. Semoga channel YouTubeku bisa menginspirasi kalian walaupun isinya sebenarnya sangat sederhana. Dan jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe-nya dan nyalakan juga loncengnya agar setiap kali aku update video terbaru kamu tidak akan ketinggalan. Oke, kita lanjut lagi ke videonya ya teman-teman. Jadi ini ceritanya aku tuh bangunnya jam 3 pagi ya. Kenapa jam 3 pagi? Karena suamiku tuh bakal berangkat kerja jam setengah 6. Nah ini aku mau numis wortel sama timun. Kebetulan timunnya tuh cuma ada 2 buah ya. Kalau untuk wortel alhamdulillah stoknya tuh masih banyak di dalam kulkas. Tapi untuk sayur mayur yang lainnya itu alhamdulillah habis juga. Habis dijual, habis dimakan juga ya. Jadi kita tuh harus pinter-pinter mengolah bahan yang ada untuk dijadikan menu masakan yang simpel-simpel aja. Nah ini aku sambil ngupasin si wortel dan timunnya, aku juga ini sambil goreng ayam ya. Tapi ini aku goreng pakai tepung aja, tapi bukan yang ayam crispy gitu, bukan, karena aku mau yang simple aja ya. Karena memang aku tuh jam 5 nanti atau jam setengah 6 aku mau bikin adonan martabak lagi, jadi aku nggak mau yang ribet-ribet. Ini lanjut lagi ya, sambil ngegoreng ayamnya ini aku mau ngupasin si timunnya dulu. Kebetulan ini tuh timunnya emang adanya segini ya sebenarnya ya, tapi kalau ditambahin bakal lebih enak lagi. Terus untuk bumbunya itu paling enak tuh kalau dikasih saus tiram. Nah kebetulan saus tiram itu aku lagi kehabisan ya, di warungku juga lagi kehabisan, jadi aku pakai bumbu yang ada aja. Nah seperti biasa kalau bumbunya itu nggak neko-neko, cuma 2 bawang merah dan bawang putih. Kenapa aku nggak pernah ngasih lada ataupun cabai ke dalam masakanku atau sayurku ya teman-teman? Karena aku tuh punya anak yang masih kecil-kecil dan gak tahan sama cabai, makanya itu aku skip karena aku males banget untuk bikin menu yang berbeda sama anak ya. Karena ya tau lah ya, karena banyak lumayan banyak kesibukan gitu di rumah. Meskipun di rumah ya tetap sibuk ya teman-teman ya. Ini aku mau lanjut lagi. Jadi ini sampah-sampahnya tuh mau aku kumpulkan. Nanti kalau untuk sampah yang organik gini biasanya itu langsung aku buang di tanamanku ya. Itu di belakang tuh banyak tanaman, ada cabai, ada terong juga. Nah untuk timun sama wortelnya ini aku potong korek aja jadi manja-manja gitu. Kebetulan alhamdulillah kakak Hamizan itu udah bisa makan wortel yang kayak gini. Dia itu paling suka sama wortel ya teman-teman ya. Nah ini ceritanya aku tuh lagi masak nasi juga, karena kalau untuk masak nasi aku tuh jarang banget dari sore hari. Karena kalau dari sore hari tuh biasanya bagian bawahnya tuh berkerak ya. Karena ini magicomku ini magicom udah lama banget, udah pokoknya sebelum anak pertamaku tuh lahir. Jadi aku hamil kalau nggak salah 1 bulan ini tuh udah ada. Jadi kalau bisa dibilang dia umurnya itu 6 tahun, sekitar 7 tahunan lah untuk magicomku itu. Harganya pun sebenarnya masih ada tertera di situ ya. Terus sama meja kompor sama komporku itu juga udah lama banget. Kalau meja kompor sama kompornya bahkan lebih lama lagi. Itu dibeli ketika aku masih single, masih gadis tahun 2016. Alhamdulillah walaupun aku tuh masih pakai peralatan jadul, peralatan lama, tapi barang-barangnya itu masih bisa dipakai. Cuman memang untuk meja komporku itu bagian sebelah kanannya udah jebol ya. Aku lupa itu jebolnya gara-gara apa. Kalau nggak salah tuh keberatan beban atau ya. Mungkin karena bagian lemnya tuh udah nggak kuat lagi karena udah lama juga kan ya. Harusnya ini tuh eh, udah diganti kayak gitu, tapi ya karena masih bisa dipakai. Terus juga kalau mau diganti kan biayanya juga lumayan ya teman-teman ya. Jadi ya udah kita manfaatin yang ada aja. Jadi ini aku mau lanjut untuk masaknya lagi, karena
Sebenarnya aku tuh kayak kalau malam itu kayak keburu ya, maksudnya gini, anakku yang kedua itu biasanya suka bangun jam 4:30, kadang bangunnya jam 4:30, kadang bangun jam 5. Jadi kalau dia bangun aku tuh suka kasihan aja, kalau bangun itu pasti maunya itu keluar juga, mau nyariin aku kayak gitu. Kadang itu kalau bangun jam 4 atau 4:30 kan suka aku kasih susu ya, jadi dia tuh minum susu, tapi tetap aja matanya tetap seger kayak gitu, ujung-ujungnya dia bakal mau keluar gitu. Makanya kenapa aku tuh masaknya yang simpel-simpel aja sih. Kalau masaknya agak ribet, biasanya itu bumbunya udah kukupasin dari malam harinya, bahkan kadang aku tuh kayak nyambel biasanya udah dari malam hari atau sore harinya. Jadi biar kerjaannya tuh nggak terlalu numpuk gitu. Sebenarnya ada suka dukanya, ada suka dukanya kalau bangun jam 3 pagi kayak aku. Kalau untuk sukanya sebenarnya kita bisa ngeluangin sedikit waktu untuk beribadah ya. Terus kalau dukanya mungkin ya, senengnya lagi tuh kalau misalnya pagi alhamdulillah kerjaan itu udah beres semua kalau untuk memasak, karena menurutku kalau masak itu butuh waktu yang cukup lama ya teman-teman ya. Jadi tuh kalau misalnya jam 6 aku tuh udah bisa mulai mandiin si kakak Hamizan atau si adik Renya gitu. Terus bisa nyapu-nyapu lagi, bisa nyusun-nyusun barang di warungku gitu, walaupun sebenarnya udah disusun nanti bakal diberantakin lagi sama kakak Hamizan. Ya seperti itulah kalau punya anak bujang yang hobinya itu bebongkaran ya teman-teman ya. Jadi ini ceritanya saya gitu mau tulis biasa aja sih, jadi nggak neko-neko ya. Ya judulnya aja ini menu simpel. Saking simpelnya ini enak banget sih. Terus lebih enak bangun jam 3, apalagi untuk aku yang punya anak masih kecil-kecil ya, jadi bisa ke handle aja. Jadi mereka tuh masih bisa, kita ibarat kata tuh kita masih bisa meluangkan waktu untuk bermain dengan mereka walaupun cuma sebentar kayak gitu. Nah dukanya itu ya pasti jatah tidur kita jadi berkurang, tapi nggak apa-apa lah ya. Walaupun aku tuh bangunnya jam 3 tapi siang tuh hampir nggak pernah aku tidur siang, jadi paling cuman kalau misalnya aku tidur siang itu terlelap ketika nidurin anak. Nah kalau aku lagi nidurin anak, nidurin kakak Hamizan di pagi hari atau siang harinya tuh biasanya aku juga suka terlelap barang 5 menit, udah lumayan lah ya menurutku ya. Karena aku tuh nggak bisa banget kalau anak tidur aku juga ikut tidur gitu, karena kalau anak tidur biasanya aku tuh lebih suka ngerjain pekerjaan rumah biar cepet kelar aja. Rasanya enak, rasanya itu ngeplong di dada, di pikiran juga. Kalau misalnya kita ngerjain pekerjaan rumah itu tanpa ada gangguan gitu. Kalau misalnya anak-anak tuh bangun, otomatis tuh kan kalau dia kelamaan main sendiri kan pasti ada bosannya ya teman-teman ya. Ujung-ujungnya nanti rewel kayak gitu. Ini aku lagi bikin kopi untuk suamiku nanti bawa bekal ya. Jadi tuh wajib banget kopi hitam pahit tanpa gula satu butir pun. Jadi tuh emang kuat banget ngopinya. Tapi tanpa gula. Nah ini aku lanjut lagi mau ngasih perbumbuannya seperti garam dan kaldu ya. Jadi orang rumahku itu emang agak sensitif sama santan-santanan teman-teman. Jadi kalau bisa kalian lihat di beberapa videoku kalau aku masak itu hampir nggak pernah aku bikin santan-santanan. Kayak ayam aja itu biasanya itu ayamnya ku goreng. Kalau nggak tuh di sop atau dipindang, kemudian di soto bening. Lalu dibikin chicken digoreng biasa kayak gitu, hampir nggak pernah aku tuh bikin opor ayam karena memang pertama tuh kayak sensitif gitu ya.
Kalau suamiku sendiri tuh kalau terlalu banyak makan santan-santanan itu biasanya tenggorokannya yang kena atau sariawan, bisa-bisa panas dalam lah gitu ya. Nah itu kalau untuk anak-anakku biasanya itu lebih sering BAB. Jadi BAB-nya itu suka mencret kayak gitu, suka diare. Nah ini aku mau lanjut lagi nyusunin piring-piring yang tadi pagi tuh udah aku cuci sebenarnya, cuman nggak sempat aku record ya karena aku sambil ngasuh anakku juga. Nah ini aku mau lanjut lagi bersihin meja kerjaku, dan ini tuh masya Allah banyak banget lalatnya. Ini aku nggak tahu ya apa karena musim penghujan, apa karena aku kebetulan jualan martabak gitu, jadi lalatnya banyak banget. Padahal ini sebenarnya tuh kalau ada yang kayak ada bekas susu yang ketumpah biasanya tuh langsung aku lap-lap ya, tapi nggak tahu masih tetap ada aja, mungkin lagi musimnya kali ya karena udah masuk musim penghujan juga. Terus bagian rumah di belakang itu kan sering lebih tanahnya tuh lembab kayak gitu ya, sering basah kayak gitu. Nah ini tuh sejak aku jualan martabak, komporku itu tuh lebih sering lebih cepet kotor ya. Kotornya itu karena tetesan dari adonan martabak tadi. Terus aku mau lanjut lagi nyapu-nyapu teman-teman. Jadi kalau nyapu udah beberes itu pasti ada kotoran yang jatuh di lantai pastinya ya. Jadi aku mau nyapu-nyapu sampai ke kolong-kolong meja kerjaku juga. Pokoknya kalau yang namanya dapur itu tempat favorit kedua setelah kamar ya. Jadi mungkin kalau misalnya ada rezeki aku tuh paling pengen ngedesain dapur yang sesuai dengan keinginanku, karena disitulah tempat aku bekerja, disitulah tempat aku berimajinasi gitu ya. Ya, kadang tuh suka nyari ide-idenya juga di dapur, karena kalau di depan itu aku kurang stroke aja. Terus kalau di tengah agak kurang juga ya, entah kenapa gitu ya. Pokoknya lebih sereknya tuh di dapur kayak gitu. Nah ini aku mau lanjut lagi jemur pakaian seperti biasa. Ini jemuran aku itu, masya Allah ini suamiku lagi baik banget atau gimana aku nggak tahu juga. Jadi ini jemurannya tuh dibuat sekitar seminggu sebelum aku lahiran anak ketiga. Terus aku juga bilang kan kenapa jemurannya tuh terlalu banyak, terlalu panjang. Ini sebenarnya jemuran aku tuh bisa dipakai untuk satu RT besti, saking banyaknya, saking panjangnya talinya ya teman-teman ya, masya Allah. Makanya Uma tuh ibuku ya sering banget kalau nyuci selimut atau kelambu atau juga mukena, dia tuh sering jemur di sini karena memang tempatnya tuh lebar. Nah ini udah siang harinya, lanjut lagi aku mau bakar-bakar sampah. Alhamdulillah yang kubakar ini bukan sampah masyarakat ya. Jadi ini sampah yang ada di belakang rumahku. Jadi ini tuh sampah-sampah yang ada di dapur, terus sampah yang ada di warungku. Jadi ini memang kalau untuk sampah keringnya itu kita bakar, karena di desaku tuh belum ada yang namanya TPU ya, tempat pembuangan umum gitu nggak ada. Nah kalau sampah organik biasanya itu suka aku taruh di bongkot apa sih namanya ya, gitulah ya, bongkot tanamanku ya. Jadi ya gitu. Ini biasanya itu kalau sampah di dapur biasanya dibakar di sini, tapi kalau sampah di warung itu biasanya bakarnya itu di depan rumah yang agak ke samping itu. Cuman karena cuacanya tuh panas banget, jadi ini aku mau bakarin di belakang aja. Sebenarnya tugas untuk ngebakar sampah itu adalah tugas suamiku. Dia yang paling rajin untuk bersih-bersih, nyapu-nyapu halaman, bebakaran sampah. Cuman karena memang hari ini tuh beberapa hari ini dia tuh pulangnya agak sorean ya. Jadi kan kasihan juga, kadang capek juga gitu. Kalau nggak dibakar ini bakal nambah numpuk gitu. Karena sampah yang di depan di warung itu biasanya suka keluarin sama anakku yang kedua si kakak Hamizan. Makanya nih aku inisiatif mau bakar dulu.
Oke, baiklah teman-teman, segitu aja video dari aku. Semoga menginspirasi kalian, semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih banyak untuk yang udah nonton, terima kasih banyak yang udah nggak skip iklannya juga. Terima kasih banyak. Happy watching ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.